Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini apakah ada yang nggak berangkat? Berapa? Satu doang. Itu kenapa? Kenapa sakit? Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya perubahan energi. Nah, energi di kehidupan kita mempunyai banyak energi. Nah, coba kalian amati alat apa saja yang ada di sekitar kalian yang bisa mengalami perubahan energi. Lampu, terus apa lagi? Kipas, terus? Kulkas. Nah, ya betul sekali. Nah, sekarang kenapa sih lampu bisa menyala? Aliran listrik itu kenapa? Yang bisa merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, betul sekali. Maka dari itu, petunjuk pembelajaran hari ini kita akan memahami jenis-jenis energi, bagaimana energi dapat berubah dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan proyek rangkaian seri dan paralel untuk mengetahui adanya perubahan energi. Nah, sebelum memasuki proyek, Ibu akan membahas materi sedikit tentang perubahan energi. Nah, energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, energi itu tidak pernah hilang, tetapi berubah bentuk sesuai dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat dibuat atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya itu pada kipas angin. Kipas angin kipas angin merupakan perubahan energi dari apa ke apa? Listrik ke, kok angin kerak. Nah, perubahan energi dari listrik ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang yaitu energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, contohnya itu pada lampu juga. Lampu merupakan perubahan energi dari apa menjadi apa? Nah, kalau setrika? Betul sekali. Nah, perubahan energi itu ada 4. Yaitu yang pertama ada perubahan energi mekanik, contohnya itu generator AC dan generator DC. Nah, yang kedua ada perubahan energi kalor, yaitu contohnya itu pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan mesin uap. Nah, yang ketiga ada perubahan energi listrik, contohnya itu pada motor listrik, lampu elektrik, pemanas elektrik, dan peralatan audio atau video. Nah, yang keempat ada perubahan energi kimia, aki, dan baterai. Bukunya bisa dibuka ya pada halaman pada halaman 106 ya. 106. Oke, yang pertama ada perubahan mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Nah, betul, energi yang disebabkan adanya gerak atau posisi ataupun bisa keduanya. Nah, contohnya itu yang pertama pada generator AC. Generator AC. Generator AC ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi dari energi gerak menjadi energi listrik AC. Nah, pada generator AC ini energi gerak diubah menjadi energi listrik pada arus yang bolak-balik. Nah, generator AC ini bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, yaitu munculnya listrik ketika kumparan bergerak pada medan magnet. Contohnya itu pada turbin. Nah, pada turbin itu terdapat generator yang bisa membuat turbin ini bergerak. Nah, jadi pada generator ini itu merupakan energi
geraknya yang bisa memutarkan turbin sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, yang kedua itu ada pada generator DC. Generator DC atau dinamo biasanya itu yaitu mengubah gerak menjadi listrik arus yang searah. Nah, bedanya dengan generator AC ini terletak pada jenis arus yang dihasilkan. Pada generator AC itu arus yang dihasilkan itu bolak-balik, sedangkan generator DC itu arus yang searah. Generator DC ini sering digunakan pada alat yang membutuhkan arus kecil dan stabil. Contohnya itu pada dinamo sepeda, tahu kan? Yang ini. Nah, ini tuh bergerak dan menghasilkan listrik sehingga lampu pada sepeda itu menyala. Nah, selanjutnya perubahan energi kimia. Pada perubahan energi kimia dicontohkan itu ada dua. Yang pertama aki dan yang kedua elemen kering atau baterai. Nah, pada aki merupakan sumber energi listrik arus searah yang menyimpan energinya dalam bentuk kimia. Aki terdiri dari elektroda positif dan negatif yang berada dalam larutan elektrolit. Saat terjadi reaksi kimia, listrik dihasilkan. Contohnya itu pada penggunaan mobil dan motor. Pada mobil dan motor itu terdapat aki. Aki itu berarti pada mobil, akinya itu merupakan suatu energi kimia yang menghasilkan energi listrik pada motor mobil listrik. Nah, yang kedua ada elemen kering atau baterai. Nah, baterai bekerja mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Pada baterai konvensional, elektroda positif berupa arang karbon dan elektroda negatif berupa seng. Elektrolitnya adalah campuran MnO2 atau biasa disebut bahan dioksida dan NH4, yaitu amonium klorida, serbuk karbon dan juga air. Campuran ini bereaksi sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, baterai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primary battery, yaitu baterai sekali pakai. Contohnya itu pada baterai jam atau remote TV. Pada baterai jam apakah bisa di-charge? Kalau sudah habis kan tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang kedua ada secondary battery, yaitu baterai yang dapat diisi ulang. Contohnya itu pada baterai HP. Pada baterai HP jadul, kalian HP Nokia tahu? Itu bisa dilepas pasang kan? Dan bisa di-charge. Sedangkan HP sekarang itu tidak bisa karena baterainya tanam, jadi tidak bisa di-charge. Nah, selanjutnya ada perubahan energi listrik. Nah, yang pertama ada motor listrik. Kalian tahu motor listrik? Apa? Motor listrik itu bukan sepeda motor ya, tapi ini nih. Biasanya itu ada pada pompa air. Sanyo tahu? Nah, itu menggunakan motor listrik. Nah, motor listrik ini merupakan alat yang menggunakan prinsip kerja berkebalikan dengan generator. Motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Penggunaan motor listrik ini banyak dijumpai pada peralatan rumah tangga, contohnya kipas angin. Nah, kipas angin ini merupakan perubahan energi dari energi apa menjadi apa? Listrik menjadi gerak. Nah, geraknya itu karena adanya motor listrik. Nah, pompa air sama juga dan juga mesin cuci. Yang kedua ada lampu elektrik. Lampu elektrik ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison dengan teknologi yang sangat sederhana, yaitu menghubungkan dua kutub listrik dengan filamen karbon dalam ruang hampa oksigen. Nah, hubungan singkat ini kedua kutub listrik tersebut akan menyebabkan panas pada filamen dan menimbulkan pendarahan cahaya. Nah, jadi lampu elektrik ini merupakan perubahan dari apa menjadi apa? Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Tuh. Nah, selanjutnya pada pemanas elektrik. Nah, pemanas elektrik ini mengubah listrik menjadi energi panas menggunakan elemen pemanas. Alat pemanas banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga karena praktis dan cepat. Contohnya itu apa? Setrika. Setrika melalui perubahan energi apa menjadi apa? Kompor listrik. Nah, sama juga dengan rice cooker dan pemanas air. Nah, yang terakhir ada peralatan audio video. Nah, yang pertama contohnya itu ada loudspeaker. Loudspeaker tahu? Apa?
Sound system. Nah, loudspeaker ini mengubah sinyal listrik yang masuk menjadi getaran pada frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu antara 20 Hz hingga 20 kHz. Nah, yang kedua ada televisi. Televisi ini merupakan perangkat elektronik yang dapat mengubah sinyal gelombang elektromagnetik dari pemancar menjadi gelombang suara dan cahaya sehingga dapat ditangkap oleh indera manusia. Jadi televisi itu merupakan perubahan energi dari apa menjadi apa? Energi listrik menjadi suara dan cahaya, betul. Nah, selanjutnya ada perubahan energi kalor. Nah, contohnya itu pada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disebut PLTP. PLTP ini memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan uap. Uap tersebut menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, prosesnya itu energi panas bumi akan berubah menjadi uap, kemudian bergerak menghasilkan listrik. Nah, yang terakhir ada mesin uap. Mesin uap bekerja berdasarkan prinsip perubahan energi kalor dari pembakaran kayu atau arang menjadi energi gerak mekanik untuk menggerakkan mesin secara sederhana. Udara dalam tabung ini dipanaskan sehingga memuai dan mendorong piston yang menggerakkan roda sehingga roda dapat bergerak memutar. Jadi pada mesin uap ini kereta uap ini merupakan perubahan energi dari kalor menjadi gerak karena yang mengakibatkan kereta ini bergerak karena ada kalor yang terbakar. Oke, selesai. Hari ini kita akan melakukan proyek membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, proyek ini agar kita bisa mengetahui adanya perubahan listrik dari baterai menjadi cahaya. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian menjadi 6 kelompok sesuai kelompok yang kemarin sudah dibagi. Dirubah duduknya. Langsung. Iya. Ayo langsung sesuai kelompoknya duduknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo, duduknya sesuai kelompok. Kamu kelompok berapa? Ayo. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kemarin sih udah dibagikan 6 kelompok kemarin. Oh, baterainya yang kecil nggak apa-apa? Bisa. Ayo duduk. Ayo. Kalau Pak jangan main. Minta tolong ya. Ayo. Ayo. Kalau bisa di sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5, 6. Sampai biar urut ya. Ayo. Kamu kelompok berapa? Aku kelompok 2. Ini kamu berapa? Kemarin. Ayo. Diurutkan ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Kamu kelompok berapa? Nggak tahu. Ya udah sana. Ya udah bebas wis. Ya yang penting ayo langsung satu kelompok.
Kamu kelompok berapa? Hei, mana? Langsung duduk kok, duduk. Ayo, ayo, cepat. Langsung duduk, langsung duduk. Yang udah sama kelompoknya langsung duduk. Ini bertiga doang. Bertiga doang. Berarti ini berapa? Apanya? Apanya? Ya nggak apa-apa, wis. Main dia minta nggak apa-apa. Udah ini udah sesuai sama kelompoknya semua. Kelompok 1 mana? 2, 3, 3 mana? 3, 4, 5, 5 mana? 5 mana? 6. Itu berapa? Itu 5. Itu berapa kelompok berapa? 5. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini bertiga. Kelompok 5. Nih, kelompok 6. Nanti kalian buat rangkaiannya sesuai dengan LKPD ya. Sudah ada tata caranya, cara membuatnya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 membuat rangkaian seri. Yang 4, 5, 6 membuat rangkaian paralel. Oke, langsung bisa dibuat. Ayo. Ayo bisa langsung dibuat. Sembari membuat nanti bisa diisi LKPD-nya. Jalan? Kenapa? Kecilan. Enggak ada itu, enggak ada lagi. Pakai ini, Miss. Ayo bisa dibuat langsung, paham kan caranya? Gimana? Ya nggak apa-apa, ini dibagi 2. Ini kan bisa dibagi 2. Bisa kan? Ada bawah gunting nggak? Nih, dibagi 2, nanti ini kan dikupas. Tahu kan caranya kan? Biasanya yang cowok dipaham. Ini cowok bukan? Cowok. Ya nggak apa-apa, 1 aja. Emang 1. Ya kabelnya gitu. Untuk rangkaiannya sesuai yang di LKPD ya, sudah ada gambarnya. Ada bawah gunting nggak? Ini. Kalau enggak minta sama temennya, nggak apa-apa. Ini kayaknya ini yang seri ya, seri kan? Ini minta boleh. Ini jadi 2 kayaknya lebih banyak banget. Nggak apa-apa. Ya ukurannya bikin yang kecil aja. Ini sama ini nih kelompok ini. Ini soalnya salah. Ada bawa gunting nggak sih? Gunting bawa. Cutter ya bisa bawa. Nanti yang nggak bawa gunting bisa ganti-gantian ya. Ya oke. Ya. Nanti sesuai gambar ini ya. Yang seri yang mana? Dari mana? Ini saya. Yang ini bikinnya yang kayak gini ya. Saklarnya beli, saklar. Gak ada ini sih. Lampunya mana lihat? Satu doang. Oh penuh gitingannya ya. Lampunya mana lampunya? Udah ada gitingannya? Udah ada. Oh ya udah. Saklarnya ada, saklarnya.
Lampunya coba sama fittingannya nggak? Coba lihat. Aku di dalam. Sudah ada itunya nggak? Bawahnya. Bawah yang kayak gini nih. Iya. Ini lampu bisa semua. Ya tergantung kamu mau bikinnya semana. Ya udah apa-apa. Apa? Ini. Bisa langsung bikin kan? Ini bagi dua dulu, bagi dua. Udah kayak gini kan? Enggak bagi dua. Pakainya yang ini ya? Dia emang bisa lagi. Enggak bisa. Ini bagi dua kayak gini nyampe ke bawah. Semua Ininya kebuka ya? Nggak apa-apa, nanti pakainya yang ini aja. Kan ini nanti dibuka kan? Iya, dibuka. Halo, Harusnya terserah kalian. Disesuaikan sama rangkaiannya ya. Nanti kan ini kartunya dibuka kan? Di dalamnya ada tembakanya kan? Nah, tahu kan? Yang tunggu. Coba yang tunggu dulu. Permisi ya, permisi. oh iya bu. Ya diukur loh, mau bikinnya segimana? 50 cm. Panjang banget. ya ngarang. Kecilan aja, ini paralel kan kayak gini aja nih. Disesuaikan aja sama gambarnya. Nah, yang gambarnya kan yang ini. Hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini buat baterainya, samping baterai. Ini satu, terus Bikin kayak gini lagi satu. iya, ini semuanya. Pinjam. Ini satu, terus kan ini kayak gini. Ini ada lampunya di tengah, ya kan? Ini satu. Ini disambungin semua nih biar. Ini nanti ini di tengah, kasih di tengahnya baterai. Kena Kayaknya wattnya kecil banget. ininya kebesaran. Ini sama ngamatin yang paralel juga dua-duanya. Tangan aku lagi nempel ya, Li. Tangan aku lagi nempel. Karena tapinya. Ih, ketawa. Kamu apa sih dia? Si Eo bisa sih si Eo. Biar kayak gini loh. Biar enggak Coba. Momen Boleh sedikit ya. itu nyala, nanti diisi ya. Itu ya maaf. Ini tuh tipu. Ini. Nomor 2 pindahan kemana? Nanti di apa ya? Hah? Pindahan sama seri. Iya, nanti deh amati yang para cari nyalanya gimana, terangnya lebih terangan mana, seri apa paralel gitu. Terang parah. Paralel. Listrik ketika orang dihubungkan selalu mengatur ini bisa menghasilkan arus listrik. Ya. Jadi gini. Ini kan nanti di sini. Ya kan ini langsung ke sini. Ya betul. Gimana ya beli?
Itu LKPD-nya udah diisi semua belum? Iya. Udah, ini udah selesai. LKPD-nya udah selesai. Yang paralel siapa yang mau maju? Ya itu, ya udah. Ini. Oke, langsung maju yang seri. Yang seri langsung maju sini. Kerjain dulu efisiensi kayak ini lebih terang kan, jadi lebih lebih rutuh ya, jadi kan kurang efisien, maka alasannya itu karena apa? Yuk yang paralel udah kan, yang kelompok udah satu kelompok aja semua, ayo. Bacain ini. Ya, bacain sama dijelasin itu kalau misalkan dinyalain gimana, pas dimatiin gimana. Ya sambil ngerjain, sambil merhatikan yang di depan ya. Enggak semuanya, satu kelompok. Oke. Diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari awal Paralel. paralel Ya, perkenalan nggak apa-apa. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Gayatri dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Sita Yuniati, absen 31. Kenalkan nama saya Muhammad Azhar. Kenalkan nama saya Hasil pengamatan dari kita, jenis rangkaian kita paralel, kondisi nyala lampu sempat tutup lalu menyala. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi kimia menjadi cahaya. Analisisnya, jelaskan urutan perubahan energi yang terjadi pada rangkaian listrik dari baterai hingga lampu menyala. Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya dan panas. Membandingkan nyala lampu pada rangkaian seri dan paralel. Pada umumnya, nyala lampu pada rangkaian paralel cenderung lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Nanti kan ini pada umumnya, berarti belum merhatiin yang seri ya. Udah, harusnya jangan pada umumnya. Nanti bagaimana efisiensi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya pada rangkaian seri dan paralel? Efisiensinya paralel lebih mudah dibandingkan dengan seri karena apa? Kalau paralel itu punya jalurnya sendiri-sendiri, sedangkan seri kan satu jalur, jadi makanya lebih redup. Tuh, lanjutin aja nggak apa-apa. apa yang mungkin terjadi jika lampu tidak menyala terus-menerus pada rangkaian dipasang? Dan kemungkinan penyebabnya dan tahapan perubahan energi yang mungkin terjadi. Beberapa kemungkinan penyebab lampu tidak menyala meliputi baterai yang habis, kabel putus, saklar rusak, atau filamen lampu putus. Bagaimana hasil percobaan ini menunjukkan prinsip hukum kekekalan energi? Percobaan ini menunjukkan prinsip hukum kekekalan energi karena energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, pada rangkaian paralel itu gimana hubungannya sama hukum kekekalan energi? Karena energi kan tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tetapi bisa berubah dari bentuk bentuk lainnya. Kalau paralel dari mana ke mana? Dari apa? Dari energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Oke. Kesimpulannya, energi dapat berubah bentuk seperti dari energi kimia menjadi energi listrik, cahaya, dan panas sesuai dengan hukum
Nah, jelaskan itu pas. Jelaskan itunya. Hasil proyeknya. Nah, ketika dinyalain gimana? Pas dinyalain, lampu menyala. Coba dicek. Pas dinyalain, lampu akan menyala. Kalau satunya dimatiin gimana? Coba dimatiin. Yang satu mati, yang satu nyala. Karena apa? Iya, punya jalur yang awal. Nah, ya, apa-apa tutup. Nanti. Yang paralel gimana? Sama kayak gini nggak? Yang situ gimana? Sama. Yang sini? Sama apa enggak? Coba pas dinyamatin gimana? Coba dinyalain. Pas matiin, kenapa mati semua? Yang tadi kan, ayo kenapa? Karena di sini satu jalur. Harusnya ini di lain sini. Enggak apa-apa, sudah tutup aja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang yang seri. Apa? Maju. Ayo. Maju semua. Ayo. Ayo, mau istirahat nggak? Keburu istirahat, ayo. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Putri dari SMA 11. Kami di sini akan menjelaskan Mempresentasikan. Pastinya kan. Coba dikerasin lagi. Dikerasin lagi. Sorry. Yang di belakang denger nggak? Coba dikerasin lagi yang kesimpulan. Nah, betul. Coba pas itu pas proyeknya gimana? Pas dinyalain gimana lampunya? Nyala, tetapi kalau yang lain, kelompok 1, 2 gimana, sama enggak? Kalau pas dimatiin gimana? Mati semua. Oke. Itu nyala redup karena apa?
Nyala redup karena rangkaiannya itu sejalur, jadi terbagi-bagi, mengakibatkan cahayanya itu kurang maksimal atau kurang terang. Oke, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nanti untuk proyeknya dinamain ya. Nanti Ibu nilai. Yang lain udah jadi semua kan? Ditulis aja, tapi nanti ditandain ya, biar kalau nggak berangkat ya bisa. Ini udah jadi semua. Dinamain ya, yang dinamain proyeknya. Ditulis kelompoknya ya, kelompok sama absen. Iya di dalam. Ini udah foto. No. Oh ibu, anak-anak. Dengan sendiri. Ya, coba nyalain, pas nyalain. Ya wis nggak apa-apa wis. Coba nyalain. Mau tak foto buat penilaian. Ini udah mana? Sini, taruh sini. Mau tak foto? Ini yang terbaik Bu. Ya yang terbaik, coba nyalain. Gas, katanya par. Bu kalau pakai lampu kayak gini nggak bisa Bu. Lampu yang di atas. Ininya nggak kuat. Dia kuat Bu. Dia kuatin sendiri. Ayo sini udah dinamain. Sini tak foto buat pas nyala gimana? Nanti pas matiin. Itu. Nah. Ini udah. Apa ini namanya? Nama lengkap apa? Nama lengkap aja. Soalnya Bun belum tahu. Ini berarti belum di itu ya, samain. Aktif. Iya. Iya nanti dulu. Ini udah. Namain no. Iya. Mau di foto soalnya biar buat dinilai. Ayo buruan. 5 menit lagi. Nanti pulpen aja. Yang penting kelihatan. Ini nama kamu. Tolong perhatikan di depan ya. Nah ini untuk proyeknya udah selesai semua. Kalian udah bisa semua kan bikinnya? Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu energi itu apa? Suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak bisa dibuat dan dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah sesuai pada proyek ini yaitu rangkaian seri dan paralel, yaitu energi itu bisa berubah dari energi apa menjadi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya, betul sekali. Nah, untuk pembelajaran besok yaitu materinya sumber energi diperbarui dan tidak diperbarui. Nanti kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dikumpulin.